Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Devi, Pak Emil, dan juga Mas Bre sebenarnya satu suara tegak lurus bahwa ini adalah suatu kebijakan yang memang sangat baik ya untuk kanan maupun kiri. Tapi yang cukup menarik, Mas Bre, saya mau ke Mas Bre, ini terkait perizinan. Apakah kemudian dari kacamata Mas Bre ini terkait perizinan tentunya nanti ke depannya akan cukup menyulitkan ketika ingin mengadakan acara sonhorek? Tapi tahan dulu ya, sebelum Mas Bre jawab, kita ke Pak Emil dulu untuk menanyakan nanti yang akan menertibkan aturan ini apakah Satpol PP akan dikerahkan? Karena Pak Emil bentar lagi mau cabut nih, ada acara sebagai Wagub. Silakan Pak Emil. Iya, nggak apa-apa sih, saya tadi sudah diskusi dengan produser kita, biar sekaligus tuntas kita Spesial, coba ikuti diakib ya Pak. Tapi begini, dari tadi kan sering digunakan terminologi aturan ya. Sebenarnya Bu, ini bukan aturan baru. Ini adalah bagaimana edaran ini memberikan rujukan terhadap peraturan-peraturan yang memang sudah ada, peraturan perundang-undangan yang memang sudah ada. Nah, ini surat edaran ini juga membahas secara komprehensif kan kurang lebih 4 aspek tadi kan. Yang pertama batasan volume yang disesuaikan dengan konteks ditempatkan di mana gitu. Yang kedua tadi juga rutenya, bagaimana itu harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Yang ketiga juga kita bicara mengenai kendaraannya, karena kalau pawai atau karnaval kan artinya penggunaan pengeras suara ditaruhnya di kendaraan. Nah, kendaraan ini ada 2 hal. Satu, ada kendaraan dipakai dalam proses pengangkutan, ya, di mana ada permasalahan yang relatif juga general dihadapi di kita adalah over dimension dan overload begitu. Nah, ini untuk menghindari misalnya tadi kalau terlalu tinggi numpuk pengeras suara baik sedang dinyalakan maupun tidak sedang dinyalakan kan sama. Resikonya adalah dia bisa terkena kabel. Kemudian ada juga yang kita lihat pengeras suaranya bisa jatuh dan membahayakan orang. Jadi ini tujuannya melindungi lah. Yang keempat tadi adalah kontennya. Nah, konten itu maksudnya ada yang salah nangkep juga, saya lihat postingan medsos bilang dilarang dibikin konten. Bukan, maksudnya kontennya tadi. Kalau ada misalnya tarian-tarian itu juga tolong hormati norma kesusilaan tadi yang menjadi standar. Juga apalagi kalau udah alkohol lah itu sih udah jelas lah. Alkohol nggak perlu dibuka umum ya nggak boleh. Ini kan bukan tempat yang diperkenankan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Baik, mungkin langsung ke Mas Bre tadi. Begitu ya, terkait perizinan biasanya ini kan cukup mempersulit begitu ya. Tanggapannya mungkin seperti apa melihatnya, Mas Bre? Ya, yang penting untuk perizinan tidak dipersulit aja ya. Jadi kalau ada acara izinnya itu juga dipermudah. Jadi biar tetap jalan. Pemerintah Pemprov Jatim sudah memberikan edaran untuk aturan-aturan. Jadi kami berharap aturannya juga di semua wilayah itu untuk lebih tidak dipersulit, terus sehingga kita juga bisa kerja, masyarakat juga bisa tetap terima. Itu aja sih. Kalau yang selama ini apakah memang harus mengurus surat izin dulu sebelum tampil di sebuah acara, Mas Bre, atau seperti apa? Iya, panitianya atau masyarakat juga selalu mengurus ke perizinannya sampai ke kecamatan, ke Polres dan lain-lain. Masyarakat juga, izin masyarakat juga, izin lingkungan. Jadi semuanya dilakukan oleh panitia. Baik. Mas Bre juga melihatnya seperti apa, Mas Bre? Dengan kemarin juga sempat ramai begitu ya terkait fatwa MUI haram. Kemudian sekarang juga sudah mulai ada aturan-aturan. Melihatnya bagaimana kemudian acara atau fenomena sonhorek sejauh ini atau hingga saat ini, apakah kemudian di sana juga masih ramai diminati oleh masyarakat? Iya, masih tetap terutama di wilayah Jawa Timur ya, karena kan dari dulu basicnya acara karnaval untuk pawai son ini kan memang di Jawa Timur. Jadi tetap untuk wilayah-wilayah tentu itu juga pas tetap rame, juga tetap ada juga tempat wilayah-wilayah tertentu juga yang mungkin dibatasi. Jadi kita menyesuaikan aja, kita mengikuti masyarakat. Jadi di mana yang
mengundang, di mana yang perizinannya lengkap, di mana yang bisa dilalui ya kita bisa hadir untuk Oke, baik. Mas Bre, cukup pawainya. menarik ya kalau tadi juga saya menggarisbawahi apa penjelasan dari Mbak Devi bahwa ini kalau dikelola dengan baik bisa jadi budaya internasional loh. Ya, seperti apa kemudian Bisa jadi melihatnya Mas Bre? wisata. Iya, memang saat ini juga banyak untuk turis. Kadang juga kemarin ada dari Rusia itu juga datang ke Malang ya, ke Malang untuk Ya, melihat acara pawai. Jadi pada dasarnya sih bisa untuk jadi wisata horeg itu bisa untuk mancanegara. Baik. Kan juga memang di luar Mungkin banyak kita sekali ya. Di India juga ada, di Thailand, mungkin juga Brasil juga banyak acara-acara seperti ini. baik, baik Mas Bre, mungkin kita minta tanggapan langsung dulu ya dari Pak Emil. Ini menurut Mbak Devi tadi dan juga menurut Mas Bre, ini bisa jadi wisata, bisa jadi ajang untuk budaya internasional juga. Pak Emil, apakah Pemprov akan mengakomodir, memberikan wadah untuk para pengusaha sound horeg ini nantinya untuk dijadikan sebagai ajang wisata begitu, Pak Emil? Pertama begini, bahwa surat edaran yang diterbitkan ini mengacu ke 13 peraturan. Salah satunya, satu itu fatwa ulama, yang 12 ini dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Dari mulai undang-undang sampai peraturan menteri, sampai peraturan daerah. Nah, ini semua tentu harus diikuti. Nah, dalam konteks tadi bahwa misalnya ada kaitan dengan wisata, ada kaitan dengan, pada intinya kan sebenarnya kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat ini memiliki beragam-ragam elemen di dalamnya. Ada juga yang mengaitkan ini dengan penggunaan kostum-kostum yang menampilkan kreativitas. Ada yang menampilkan mobil hias yang juga ada sisi kreativitasnya, baik dihias dengan hiasan lighting maupun elemen lainnya. Nah, hal-hal yang positif, nilai-nilai yang positif tentu harus terwadahi. Nah, oleh karena itu, sekarang begini, misalnya kita tidak tegas dalam menerapkan batasan. Mas Bre misalnya sudah ingin menerapkan batasan volume yang berbagai rujukan itu pas gitu ya, tidak berlebih. Tapi kan nanti kan ada saja mungkin kalau nggak diatur yang lain yang bilang, oh kalau punya saya lebih keras dari punya Mas Bre gitu. Dan kemudian kita tidak memberikan pembatasan dan penindakan, ya kasihan dong orang seperti Mas Bre yang ya. ingin menjaga di level yang sebenarnya baik gitu. Jadi untuk volume ada batasan, kalau ingin berkompetisi, berkompetisilah dalam konteks yang lainnya gitu. Misalnya ya mungkin kualitas, ada kan dulu kalau zaman-zaman audio mobil itu kan ada dua mazhab tuh, ada SQ, ada SPL gitu. Sound quality, sound apa tuh SPL apa pressure level atau apa, saya bukan audio, tapi intinya juga memang ada beberapa, nah maksudnya ada titik batasan mengenai penerapan, jadi bukan seberapa keras dan kencengnya, tapi nanti banyak sekali dimensi lain, karena yang diperdengarkan kan juga adalah alunan-alunan musik dan juga ada elemen macam-macam, jadi nggak cuman low-nya aja yang digenjot sampai ke tingkat tertentu begitu. Nah ini yang kita lihat, jadi Baik. saya belum bisa berkomentar lebih jauh, tapi realitanya ini adalah kegiatan masyarakat. Nah, tapi itu tadi, kita tidak mau justru terjadi friksi di tengah masyarakat antara yang menggemari dan yang terdampak. Nah, Kak, sudah saatnya gitu ya, istilahnya supaya ini lebih ditengahi lagi dengan mempertegas eksistensi peraturan-peraturan yang sudah ada. Oke. Nah, edaran ini menjadi basis, tadi saya lihat sebelum break kan, bagaimana Satpol PP ya dengan adanya edaran ini makin kuat landasan bagi Satpol PP untuk ikut berdampingan bersama dengan aparatur polisi yang sudah bekerja keras luar biasa beberapa waktu terakhir dalam menilai kelayakan pemberian izin keramaian maupun dalam mengawal pelaksanaan di lapangan. Jadi dalam memberikan izin, ini kan sebelum acara dicek rencana operasionalnya, rutenya, Oke. Baik, speknya, baik. dan sudah ada kejadian di mana dari polisi bilang nggak bisa begini, nggak bisa begini. Ada yang oke tembus, ada yang justru pengelola acaranya nggak mau, kalau kayak begini nggak bisa gitu kan, nggak jadi gitu ya. Tapi mau gimana, itu aturannya. Lalu di Baik. lapangan, misalnya mereka melewati jam operasional yang disepakati ya dibubarkan gitu.
Oke. Baik, terima kasih Pak Emil. Langsung kita ke Mbak Devi untuk menyimpulkan nih bagaimana seharusnya langkah yang tepat untuk mengharmonisasi antara masyarakat yang menyukai sebagai budaya lokal dan juga ada yang terdampak mungkin tidak kurang atau setuju dengan sound horeg ini. Kan sepertinya jelas bahwa ini bukan pelarangan tapi pengaturan. Yang artinya pengaturan ini harusnya membawa kenyamanan bagi orang yang membutuhkan ketenangan dan membawa kebahagiaan bagi orang yang membutuhkan hiburan. Nah ini kan menjadi penting bahwa penyelenggara kenapa sih selalu harus perlu ada izin kalau kerumunan massa gini. Masyarakat kita tuh masyarakat kolektif. Masyarakat ngumpul-ngumpul. Nah, kemarin kan kita juga belajar ada banyak hal dalam praktek kumpul-kumpul yang kalau lagi-lagi tidak diatur, maka potensi pulang membawa air mata, bukannya mata air kebahagiaan itu bisa terjadi. Nah, ini yang kenapa ngelapor itu bukan cuma soal musiknya, lampunya, atau tadi soal aturan alkohol dan sebagainya. Tidak, tapi bagaimana mengatur arus orang. Beberapa saat lalu kita tahu ada banyak sekali kejadian yang juga bukan hanya di Indonesia, catatannya bahkan di negara maju sekalipun itu juga bisa menimbulkan korban jiwa. Jadi ini satu praktek baik yang artinya ini kan bagian dari yang disebut dengan globalisasi, bagaimana tren global itu kemudian menemukan keasikan lokalnya yang dengan kehadiran media sosial, syiar praktek parade dengan musik ini kemudian pelan-pelan juga menyebar kemana-mana. Dan ini satu hal kegembiraan yang patut kita rayakan, tapi tentunya dengan pengaturan yang melegakan dan membahagiakan semua orang. Sedikit saja Mbak Devi, mungkin dengan aturan ini apakah juga tidak akan mematikan kebudayaan dari sound horeg sendiri? Seperti Tentu saja tidak, tapi ini akan membuat dia makin tampak baik dan justru makin profesional sehingga bahkan ini bisa menjadi mendunia dan contohnya harus apa? Harus lewat Indonesia. Baik, terima kasih. Kita berharap juga ya akan mendunia seperti bisa jadi Tomorrowland di Indonesia perdana loh ya kan dari sound horeg ini. Terima kasih Pak Emil, Mas Bre dan juga Mbak Devi untuk waktunya pada pagi hari ini membahas terkait fenomena sound horeg. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi di segmen selanjutnya. Kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda.